datang kami ucapkan pada pastor, suster, Bapak Ibu peserta webinar di minggu kedua yang diadakan oleh kelompok meditasi Kristiani Keuskupan Agung Samarinda. Bapak Ibu peserta webinar terkasih, saya ingin menyampaikan bahwa peserta kita pada malam hari ini diikuti juga oleh peserta dari beberapa daerah di Indonesia dan juga akan dihadiri oleh peserta dari negara tetangga kita, Singapura dan Malaysia. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama hadir pada malam hari ini melanjutkan webinar kedua kami dengan subtema karya Roh Kudus. Bapak Ibu terkasih, agar acara dapat berjalan lancar, maka marilah terlebih dahulu kita berdoa agar kiranya seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini dapat berjalan lancar. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa bersama. Selamat malam, Romo, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mengawali acara webinar malam hari ini. Kita awali dengan doa. Marilah kita bersama bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Kami boleh bertemu kembali dalam webinar meditasi Kristiani. Utuslah Roh Kudus-Mu menerangi pikiran dan hati kami agar dapat mengikuti pengajaran meditasi Kristiani ini dengan baik dan lancar. Berkatilah Romo yang malam hari ini sebagai moderator, berkatilah pula seluruh panitia dan juga seluruh peserta webinar malam hari ini agar dapat berjalan dengan lancar. Kami menyadari bahwa Engkau selalu menyertai kami, kini, selalu, dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapak, Ibu peserta yang terkasih, izinkan saya menyampaikan beberapa poin terkait tata tertib dan susunan acara kita pada malam hari ini. Tata tertib berkaitan dengan, pertama, dimohon Bapak Ibu sekalian untuk dapat menyematkan nama diri dan nama kota pada video Zoom pribadi. Misalnya saya, Lisa, Balikpapan. Yang kedua, sebagai bentuk dukungan kepada kami, dimohon Bapak Ibu sekalian berkenan untuk mengaktifkan video sepanjang acara webinar berlangsung. Namun, apabila di daerah Bapak Ibu sekalian mengalami gangguan jaringan, sehingga untuk dapat tetap aktif, maka Bapak Ibu dapat menonaktifkan videonya. Yang ketiga, dimohon Bapak Ibu sekalian untuk tetap dapat mengikuti acara pada malam hari ini dari awal hingga akhir acara webinar pada malam hari ini. Terima kasih. Bapak Ibu terkasih, pada malam hari ini acara Fiat Voluntas Tua kami dari MKKSRI mengadakan acara webinar sebanyak 4 kali pertemuan. Pertemuan pertama sudah kita lakukan pada tanggal 7 Oktober yang lalu, hari Kamis minggu lalu. Kemudian, acara yang kedua pada malam hari ini adalah pertemuan kedua yang akan dibawakan oleh Romo Diocesan Thomas Putut Anis. Dan yang ketiga akan berlangsung pada tanggal 21 Oktober yang akan dibawakan oleh Ibu C.F. Novia di Kurnia Ningsih
dengan subtema yang terkasih. Dan yang keempat, pertemuan pada tanggal 28 Oktober yang akan dibawakan oleh Romo Remigius Sodang OCD dengan subtema kerinduan mendalam. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terkait susunan kita pada malam hari ini, yaitu yang pertama, tadi setelah pembukaan dan doa pembukaan, maka kita akan masuk pada sesi yang kedua, yaitu silent moment dan meditasi. Kemudian akan dilanjutkan dengan pemberian materi sesuai pada malam hari ini, yaitu berkaitan dengan karya Roh Kudus yang dibawakan oleh Romo Puput. Yang keempat adalah sesi tanya jawab. Para peserta dapat mengajukan beberapa pertanyaan pada kami dalam kolom chat ya. Dan yang kelima adalah doa penutup sekaligus berkat penutup. Baik, kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu meditasi. Sebelumnya kita akan masuk pada sesi silent moment dan sesi meditasi. Silakan Bu Arum. Mari sebelum kita mulai meditasi, baiknya kita menyiapkan diri kita dengan cara yang tenang dan baik. Mari kita duduk dengan posisi yang diam, dengan punggung tegak. Bersikaplah tenang tetapi penuh perhatian. Tutuplah mata Anda perlahan-lahan dan ucapkan di dalam hati sebuah kata doa. Maranatha. Ucapkanlah kata itu dalam 4 suku kata dengan tekanan yang sama. Ucapkanlah dengan jelas dan tanpa berhenti selama waktu meditasi. Dan dengarkanlah kata tersebut selagi mengucapkannya. Jangan berpikir tentang artinya. Ucapkanlah tanpa tergesa-gesa dan tanpa mengharapkan sesuatu akan terjadi. Tinggalkan semua pemikiran dan imajinasi, bahkan yang bersifat rohani sekalipun. Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada keheningan hadirat Roh Puteramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana anugerah kasih-Mu memancarkan kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk pada acara selanjutnya, yaitu pemberian materi dari narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Romo Diocesan Thomas Pupur Kamis S, dengan subtemanya adalah Karya Roh Kudus. Sekedar mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa bahwa setelah pemberian materi nanti, akan diberikan waktu bagi peserta sekalian untuk memberikan pertanyaan kepada kolom yang bernama pertanyaan. Baik, silahkan kepada narasumber kita pada malam hari ini. Waktu dan tempatnya kami persilahkan, Romo Tutu. Baik, selamat malam semuanya para meditator. Sungguh berbahagia kita pada malam hari ini boleh berkumpul bersama untuk mendengarkan pengajaran yang menambah kasanah dan juga keteguhan iman kita. Pertama-tama bahwa pada malam hari ini kita mau bergumul sungguh untuk melihat bagaimana perkembangan iman kekristenan itu bersumber dari asal, yakni dari rencana Bapa sendiri. Baik, sebelumnya saya akan share screen saja. Baik, kita mau pertama-tama melihat bagaimana karya Roh Kudus di dalam gereja, dan hanya di dalam gereja kepenuhan keselamatan terjadi karena gereja didirikan oleh Kristus Yesus sendiri. Pertama-tama kita menyadari bahwa kepada para bangsa gereja diutus oleh Allah untuk menjadi sakramen universal keselamatan. Tentu saja ini bersumber dari amanat perpisahan Yesus ketika Yesus hendak naik ke sorga, yakni para murid diajak untuk mewartakan Injil kepada segala makhluk. Maka sungguh tanda dan sarana keselamatan yang pertama-tama dijanjikan kepada bangsa Israel, lalu disadari oleh manusia bahwa keselamatan itu tidak hanya terbatas secara eksklusif ada dalam bangsa Israel, tetapi sudah meluas sungguh kepada segenap bangsa di dunia ini. Maka mari kita melihat bahwa gereja sungguh berupaya mewartakan Injil kepada semua orang. Sebab para rasul sendiri yang menjadi dasar bagi gereja mengikuti jejak Kristus, mewartakan sabda kebenaran dan melahirkan gereja-gereja. Adalah tugas para pengganti mereka melestarikan karya itu supaya sabda Allah terus maju dan dimuliakan. Dan kerajaan Allah diwartakan dan dibangun di mana-mana. Maka sungguh gereja dibangun atas dasar para rasul. Dan gereja yang berkembang sampai saat ini adalah gereja apostolik. Gereja yang sungguh para rasul dan para penggantinya
dalam hal ini uskup, dan juga pengganti Petrus, yakni Paus saat ini, uskup Roma. Maka di dalam kesatuan itulah gereja dibangun. Lalu kita melihat pertama-tama bahwa karya keselamatan sungguh hadir di dunia karena semata-mata rencana Bapa sendiri. Rencana Bapa itu berasal dari cinta kasihnya sendiri. Asal dari cinta, asal dari kasih, yakni Allah Bapa sendiri. Nah, di mana dari Bapa lah Putra lahir dan Roh Kudus berasal melalui dan di dalam Putra. Karena kemurahan, kelimpahan, kasih karunia dan belas kasih Allah, Allah yang memiliki kebebasan di dalam dirinya, di dalam pribadinya, menciptakan segala sesuatu termasuk manusia atas dasar kasih. Oleh karena itu, kita memandangnya Bapa lah yang merencanakan segala sesuatu. Kemurahan hatinya sungguh melimpah dalam kehidupan kita. Sehingga kita menyadari sampai pada kepenuhan kasih Bapa, dan pada akhirnya kita boleh menjumpai bahwa Allah, kebaikan ilahi, kebaikan Bapa ada di dalam semua dan di dalam segala-galanya. Baik, lalu kita memahami bahwa dalam perjalanannya, ya manusia yang menerima janji kasih setia Tuhan, ya di dalam kelemahannya manusia tercerai-berai dari kasih Allah itu. Maka sungguh ada kerinduan yang mendalam dari Bapa untuk menghimpun kembali mereka sebagai umat. Maka sungguh pada saat perkenanan Bapa mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia, yakni Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia, misteri inkarnasi. Karena di dalam Yesus Allah berdiam dengan seluruh kepenuhannya. Tetapi menurut kodrat manusiawinya, ia adalah Adam baru dan ditetapkan menjadi gembala umat manusia dan diperbaharui penuh rahmat dan kebenaran. Maka Putra Allah menempuh jalan penjelmaannya yang sejati, supaya manusia ikut serta memiliki hakikat ilahi. Bagaimana manusia kemudian dikatakan mengambil bagian dalam hakikat ilahi? Karena jasa Yesus Kristus, yakni sekalipun ia kaya, ia menjadi miskin. Karena kemiskinannya itu kita dibuat menjadi kaya. Lalu kemudian Putra Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, yakni bagi semua orang. Di sini ada sikap dan sifat kenosis, yakni pengosongan diri. Kosong bukan berarti tidak ada sesuatu. Kosong di sini yakni mencoba untuk menanggalkan ya egosentris kita, egosentris manusia, mempersembahkannya secara tekun, taat, penuh kesetiaan kepada kehendak Bapa. Maka kosong di sini berarti meletakkan keinginan hasrat kemanusiawian kita agar kita sungguh boleh bersatu di dalam Bapa melalui sabda, firman dan kehendaknya. Baik. Kita melihat bahwa ya Kristus Yesus pada akhirnya dia mati di kayu salib. Tetapi kematiannya bukan akhir dari segalanya. Karena kita
tidak mengimani kematian Yesus, tetapi sungguh kebangkitan Kristuslah yang menumbuhkan iman kita. Karena jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Baik. Dalam amanat terakhirnya disampaikan tadi sudah bahwa para rasul diutus untuk mewartakan keselamatan kepada seluruh makhluk. Maka sungguh untuk melaksanakan perutusan Kristus itu, Yesus mengutus Roh Kudus yang berasal dari Bapa di dalam dan melalui Kristus sendiri. Jadi ada ikatan yang begitu erat, kuat dan intim dalam keabadian pribadi Allah Tritunggal Maha Kudus. Persatuannya sungguh erat dan kita diajak untuk juga menyerupai model keteladanan kesatuan Allah Tritunggal Maha Kudus. Nah, Roh Kudusnya itulah supaya kita boleh berpartisipasi bersama di dalam penyelamatan. Karya penyelamatan Bapa yang dikerjakan oleh Kristus Yesus ada di dalam jiwa kita dan juga menggerakkan hati gereja. Maka sungguh jiwa dan hati orang Kristiani dan gereja laksana kenisah Roh Kudus. Kita melihat bagaimana Roh Kudus berkarya ketika peristiwa Pentakosta. Peristiwa itulah yang meneguhkan iman dan percaya diri para rasul untuk mengembalakan gereja Kristus. Kristus sebagai kepala dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Kita dibangun berdasarkan iman para rasul sebagai kepala Kristus dan kita sebagai tubuh mistiknya. Baik. Peristiwa kebangkitan Kristus melahirkan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang kemudian menerangi hati manusia dalam buah-buahnya yakni sakramen. Kita menerima sakramen baptis yang menyatukan kita dengan Kristus di dalam Roh Kudus. Dengan demikian kita dijadikan anak-anak Allah. Tanpa sakramen baptis yang diamanatkan oleh Yesus, yakni wartakanlah Injil dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tanpa pembaptisan kita tak dapat memanggil Allah sebagai Bapa, karena tanpa pembaptisan kita tidak menerima janji sebagai anak-anaknya. Lalu kita pun menerima kepenuhan Roh Kudus di dalam diri kita yang bekerja begitu kuat dalam sakramen Krisma, yakni pengurapan. Kita menerima pengurapan Roh Kudus. Dengan demikian memunculkan tugas di dalam diri kita, yakni tugas sebagai pewarta Injil. Dan melalui Roh Kudus itu pula Roh yang satu menimbulkan macam-macam karisma atau karunia-karunia. Maka kemudian Kristus Yesus sendirilah yang pertama-tama menghendaki mereka yang diutusnya untuk mewartakan Injil. Dengan demikian bahwa Kristuslah yang mendirikan gereja. Karena di dalam gereja terdapat kepenuhan keselamatan. Karena gereja adalah kumpulan umat Allah yang percaya kepada Kristus. Maka sangat dimaklumkan dan kita pahami dan kita imani bersama bahwa Kristus mendirikan gereja. Baik.
Maka dalam upaya utama gereja yakni mewartakan Injil Kristus. Untuk menyiarkannya itulah Tuhan mengutus para murid ke seluruh dunia, supaya orang-orang lahir kembali berkat sabda Allah dan melalui pembaptisan digabungkan, umat Allah digabungkan pada gereja sebagai tubuh sabda yang menjelma, dikembangkan, dan hidup dari sabda Allah dan roti Ekaristi. Jadi kita memahaminya bahwa di dalam gereja terdapat kepenuhan keselamatan. Pekerjaan Roh Kudus ya kita dapat sungguh rasakan di dalam gereja melalui sarana dan tanda yang sungguh dapat kita rasakan secara definitif melalui sakramen yang kita terima. Baik, dari sini kita dapat memahami bahwa pelayanan kita dalam gerakan awam ini, terkhusus dalam meditasi Kristiani, sebagai bagian daripada partisipasi kita mewartakan Injil karena karisma dari Roh Kudus. Karena kita sudah menerima pembaptisan, Roh Kudus, Roh Kristus sendiri hidup di dalam diri kita, dan kita juga menerima tugas untuk mewartakan Injil oleh karena kita telah menerima pengurapan yang berasal dari peristiwa kebangkitan Kristus. Jadi kita memahami bahwa kita mengambil bagian, berpartisipasi. Oleh karena itu, ya dalam kesadaran kita mengikuti Kristus melalui kegiatan meditasi Kristiani, maka tidak ada yang namanya ya meditator senior atau kemudian saya yang ini, saya yang itu. Jadi Kristus Yesus hidup di dalam diri kita, digerakkan oleh Roh Kudus, sehingga kita mengambil partisipasi di dalam karunia-karunia yang berbeda, tetapi tetap dalam satu roh. Baik, jadi kita memahami ada sebuah pencerahan baru di mana kita mengambil bagian dari karya Roh Kudus. Baik, lalu kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Share screen. Baik. Pemahaman kita akan karya Roh Kudus sebagai rencana dari Allah yang dimulai di dalam diri Kristus Yesus dalam kegelapan waktu Allah sendiri, ya kita dan berkarya begitu kuat di dalam gerejanya. Maka meditasi Kristiani sebagai salah satu karisma yang muncul karena pengurapan Roh Kudus dalam diri umat Allah, baik secara pribadi maupun dalam hidup persekutuan di dalam gerejanya. Maka lalu bagaimana cara kita? Karena kita sudah melewatkan begitu banyak perjumpaan-perjumpaan, pertemuan-pertemuan meditasi Kristiani, lalu saya hanya menawarkan sebuah tolok ukur atau untuk mengukur progres di dalam kemajuan pribadi kita. Nanti kita melihat aspek-aspeknya. Nah, di sini saya hanya memberikan dengan rumusan tema pembinaan iman berjenjang dan berkelanjutan. Ya.
dari buku ini ya. Bukunya ini bisa dibeli di toko buku rohani tentu saja. Hasil studi rumpun pembinaan konferensi wali gereja Indonesia. Saya merumuskannya meditasi Kristiani sebagai formatio atau bina iman. Jadi bagian daripada bina iman diri kita adalah meditasi Kristiani. Kita melihat latar belakang. Meditasi sebagai doa hati atau doa hening dapat menghantar meditator masuk dan berjalan pada jalan yang sempit, seperti menyerupai Kristus pada jalan salibnya. Ada dalam dokumen gereja Lumen Gentium. Kemampuan untuk berjalan mengikutinya adalah karunia Roh Kudus dalam wujud iman, harapan, dan kasih. 3 keutamaan teologal ini ya semata-mata dicurahkan sebagai rahmat dari Allah dalam diri manusia. Dalam iman meditator mengucapkan kata doa Maranatha dalam hatinya. Kata doa itu pada akhirnya boleh tinggal, menetap, dan diam, serta berakar dalam hidupnya, sehingga ia boleh memandang dan menetapkan tujuan hidupnya dalam Kristus. Jadi meditasi Kristiani mengubah cara berpikir, cara hidup, dan juga tujuan hidup kita. Maka dalam pengalaman bermeditasi, dalam mengucapkan kata doa Maranatha ini, kita mendasarkannya kepada iman. Bukan hanya dikatakan, dibatinkan secara otomatis, tetapi mengimani bahwa kehadiran Allah sungguh mengubah dan berbuah dalam hidup kita. Imanlah yang memunculkan kemudian harapan. Harapan untuk senantiasa bertahan di dalam kasih setia Tuhan. Kita oleh karena iman menyadari sungguh dan bertahan bertekun di dalam ketekunan, kita menyadari bahwa kasih Allah di dalam hidup kita berlimpah-limpah. Demikianlah kita boleh membagikan kasih Allah yang berlimpah-limpah itu kepada sesama. Kehidupan beriman, tunggu ya. Baik. Kehidupan beriman yang mengakar sangat penting dalam kehidupan menggereja. Untuk sampai pada iman yang mengakar, diperlukan pola pembinaan dan pendampingan iman yang berkelanjutan. Jadi memang sungguh bahwa pengajaran akan membentuk pribadi manusia melalui sambungan-sambungan saraf, maka diperlukan pedagogi dan diperlukan pula andragogi dan juga gerontologi. Jadi berdasarkan fase kehidupan manusia. Ya. Baik, jadi
sangat diperlukan bahwa iman yang mengakar itu ada pola pembinaan, ada pola pendampingan, dan pola-pola itu dilakukan secara berkelanjutan. Umat membekali diri dengan pemahaman dan dilanjutkan melalui penghayatan kehidupan iman sehari-hari. Gereja bertanggung jawab menggembalakan mereka dengan berbagai upaya agar kehidupan beriman umat makin tangguh, bukan tanggung, makin tangguh. Jadi ada sinergi antara kaum klerus, ya tadi kita memahaminya bahwa perutusan di dalam gereja itu gereja didasarkan atas para rasul, dan pada kekinian iman gereja kita juga gereja yang apostolik, di mana para rasul dan penggantinya adalah para uskup dan juga pengganti Petrus, yakni Paus. Jadi pertama-tama gereja, ya, Kristus Yesus ya mengutus, memberi tanggung jawab, memberi tugas imamatnya kepada imamat jabatan, ya, di mana di situ ada kaum hierarki, klerus. Tapi kemudian dalam perkembangannya bahwa imamat itu juga dimiliki, melekat di dalam diri umat ketika ia mendapatkan kehadiran Roh Kudus di dalam dirinya melalui sakramen baptis. Imamat yang merupakan bagian dari dirinya, yakni imamat umum, melaksanakan 3 tugas Kristus, yakni sebagai imam, nabi, dan raja. Baik. Baik, bagaimana pola pembinaan dan pendampingan iman itu mengalami tantangan? Kita sudah punya pemahaman yang sama tentang bagaimana kita masuk di dalam pusaran kegiatan misioner, karena kita mendapatkan tugas itu dari Roh Kudus. Nah, tantangan itu, tantangan hidup beriman yang dihadapi yakni tentang sekularisme dan individualisme. Yang pertama, tantangan yang pertama sekularisme. Sekularisme adalah sikap untuk menyingkirkan Allah dalam kehidupan, di mana iman dan doa tidak menjadi yang utama lagi dalam kehidupan. Kita bisa membayangkan kalau hal ini terjadi dalam keluarga dan umat beriman. Tentu identitas rohani kita sebagai umat yang dipilih lewat pembaptisan sebagai kawanan gereja akan terancam. Dengan menyingkirkan Allah dan iman dalam kehidupan menggereja, bermasyarakat, dan keluarga, gambaran tentang panggilan kita sebagai murid akan hilang. Baik. Lalu yang kedua adalah sikap individualisme. Adalah sikap mendewakan kemerdekaan pribadi. Mustahil dalam kehidupan menggereja yang berciri persekutuan, koinonia, ada kebebasan yang sebebas-bebasnya sebagai pribadi. Ya, ini sikap individualisme. Sebagai persekutuan umat beriman, kita semua terikat hak dan kewajiban satu sama lain dalam semangat saling memberikan diri secara penuh dan total dalam pelayanan dan sikap tolong-menolong dan bekerja sama. Memang dalam rentang fase kehidupan manusia, kita memang tak memungkiri bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia secara psikologis menuntun manusia kepada kediriannya.
yakni ya pengembangan, pertumbuhan dan pengembangan potensi-potensi diri. Potensi-potensi diri salah satunya adalah kemampuan kognitif, kemampuan manusia untuk mengakses dan juga mengembangkan akal budinya. Dengan demikian, kemampuan kognitif yang begitu berkembang akan membentuk karakter seseorang. Maka dapat diandaikan bahwa pengembangan kemampuan kognitif menuntut manusia untuk masuk di dalam egosentrisme. Dan itu memang fase dalam pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia. Tetapi kemudian ada pola dan juga penghayatan hidup yang lain, yakni keterarahan kepada di luar diri manusia, yakni sikap altruistik. Ya, sikap altruistik yakni sikap di mana manusia juga dapat memberikan diri kepada pribadi di luar dirinya. Maka sungguh kita diajak untuk mengembangkan itu di dalam roh. Baik. Dari itu semua, apa tujuan yang hendak disasar melalui pola pembinaan dan pendampingan iman ini? Tugas perutusan gereja yakni membawa umat beriman agar mampu mewujudkan diri sebagai persekutuan yang menuju kesempurnaan kasih dan kepenuhan hidup Kristiani, di mana budaya kasih itulah yang mewarnai dan menjiwai kehidupan menggereja. Dan dengan semangat kasih inilah martabat kemuritan dihayati dengan penuh syukur dan sukacita. Anugerah hidup sebagai murid ini perlu disadari dan dibagikan kepada orang lain melalui sikap peduli dan saling menolong sehingga menjadi berkat bagi kehidupan. Nah, di sini kita mengarahkan tujuan hidup kita kepada tujuan hidup yang hakiki, yakni melaksanakan tugas perutusan gereja, yakni bersama-sama ya umat beriman boleh mewujudkan hidup persekutuan di dalam kesempurnaan kasih dan kepenuhan hidup Kristen, di mana kita ya ditantang dalam dunia ini. Selain budaya kasih, masih sangat banyak budaya-budaya yang bertentangan dengan iman Kristiani. Salah satunya adalah budaya kematian. Ya, budaya di mana kematian itu tidak hanya dipandang sebagai kematian fisik, ya misalkan mematikan karakter, ya kemudian bicara dalam komunitas tanpa diskresi. Nah, itu salah satu bentuk mematikan kehidupan hidup kita di dalam roh. Maka kita diajak melalui pola pembinaan dan pendampingan iman ini, kita diajak untuk memiliki kedewasaan dari berbagai aspek. Nanti kita lihat. Baik. Dimensi-dimensi formasio iman, ini yang tadi hendak kita lihat. Bahwa di dalam kediriannya manusia mendapati ada aspek spiritual, intelektual, dan kepribadian dan juga sosial. Aspek spiritual, aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan pengolahan hidup batinnya. Baik. Aspek ini menekankan bagaimana seseorang berhubungan dengan Tuhannya. Menjadi spiritual berarti memiliki ikatan yang lebih kepada hal
yang bersifat kerohanian atau kejiwaan dibandingkan hal-hal yang bersifat fisik atau material. Spiritualitas merupakan kebangkitan atau pencerahan diri dalam mencapai tujuan dan makna hidup. Spiritualitas merupakan bagian esensial dari keseluruhan kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Karakter dan inti dari jiwa-jiwa manusia yang masing-masing saling berkaitan, serta pengalaman dari keterkaitan jiwa-jiwa tersebut yang merupakan dasar utama dari keyakinan spiritual. Spirit merupakan bagian terdalam dari jiwa dan sebagai alat komunikasi atau sarana yang memungkinkan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan. Baik, jadi aspek spiritual ini adalah aspek terdalam dari kepribadian manusia, menyangkut hidup batinnya. Lalu dimensi formatio iman yang selanjutnya adalah aspek kepribadian, yakni berkaitan dengan kematangan emosi manusia. Ya, adalah sesuatu yang sangat rumit. Mengapa dikatakan rumit? Seperti membalikkan telapak tangan, dalam pengalaman hidup manusia, hidup kita masing-masing, kita pernah mengalami bagaimana kita merasakan kegembiraan, dan tepat pada saat kegembiraan itu, ketika kita menerima kabar buruk, misalkan kabar tentang keluarga kita, lalu kemudian mood dan perasaan dan emosi kita menggerakkan seluruh tubuh kita untuk kemudian masuk di dalam emosi kesedihan. Maka begitu rumit dalam pengendaliannya. Bukan berarti sulit itu tidak bisa, tetapi dapat dilaksanakan. Emosi adalah perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Kata emosi diturunkan dari kata bahasa Prancis motion atau émouvoir, kegembiraan, dalam bahasa Latin émouvere, yakni sebuah kegerakan. Jadi dari dalam bergerak keluar diungkapkan melalui bahasa tubuh. Kedewasaan emosi biasanya diukur dari kematangan dalam berperilaku dan bertutur kata. Lalu kita masuk dalam aspek yang ketiga, yakni aspek intelektual. Lebih sering kita kenal dengan nama kecerdasan. Itu tidak masalah. Karena pada dasarnya kedua hal itu sama saja. Aspek ini jelas sangat penting dalam kehidupan kita, mengingat banyaknya masalah yang bisa diselesaikan dengan intelijensi. Tapi intelijensi di sini bukanlah sesuatu yang sempit seperti cerdas dalam pelajaran. Intelijensi di sini ya mengarah kepada multiple intelligency dalam kesempatan ya rekoleksi, ya dalam pengembangan dan dalam pembinaan dan pendampingan iman anak-anak. Biasanya saya menampilkan hal itu ya, tentang kecerdasan multiple intelligency. Tapi dalam hal ini, saat ini saya mau mengatakan bahwa aspek intelektual itu terkait dengan kecerdasan, di mana kecerdasan itu dapat digunakan untuk mengatasi masalah hidup dan juga sebagai pembentuk karakter diri. Lalu aspek dimensi yang ketiga dalam formatio iman adalah aspek sosial. Kecerdasan interpersonal dua arah. Ini berarti begini, kalau dalam aspek intelektual, kecerdasan interpersonalnya itu satu arah, yakni orang lain dapat dalam relasinya menilai diri kita. Tetapi dalam aspek sosial,
kecerdasan interpersonalnya dua arah. Jadi dari orang lain kita mendapatkan masukan tentang kecerdasan diri kita dan juga masukan untuk kecerdasan diri kita, tetapi juga dari kita juga dapat menilai orang lain. Maka ya kita diajak bahwa manusia memang ya no man is an island. Jadi manusia itu salah satunya adalah homo socius, ya. Ada keterkaitan dengan yang lain atau sesamanya. Kita lanjut. Romo Puput, mohon maaf. Ya. 5 menit lagi ya Romo. Baik. Untuk materi malam ini. Terima kasih Romo. Baik. Lalu saya cepat saja. Lalu evaluasi pencapaiannya. Bagaimana? Ya, evaluasi pencapaiannya ini sebagai indikator kita bisa melihat salah satunya aspek rohani. Yakni kita bisa menilai bagaimana pemahaman imannya. Lalu bagaimana pemahaman itu terwujud dalam keterampilan yang harus ada di usianya. Lalu yang ketiga, bagaimana aspek rohani yang dewasa seharusnya terungkap dalam perilaku yang tertentu sesuai dengan tingkat kedewasaannya. Jadi pembinaan dan pendampingan iman yang berkelanjutan itu disesuaikan dengan fase kehidupan manusia. Baik, jadi ada 3 indikatornya, soal pemahaman, soal keterampilan, dan juga soal perilaku. Baik, kita mencoba membandingkan, ya, membandingkan sebagai sinergi dan juga ekskursus di luar dari ini, tapi dapat membandingkan tentang bagaimana formasio pembinaan calon imam. Nah, kita bisa mengambil nilai-nilainya. Formasio sebagai perjalanan misioner kemuritan. Sifat formasi adalah discernment, bukan kontestasi. Karena itu ada kewajiban dari si murid untuk menunjukkan adanya rahmat Roh Kudus dalam pengalaman hidupnya. Jadi di sini discernment itu adalah pembatinan akan pengajaran-pengajaran di dalam Roh Kristus sendiri. Nah, dengan demikian kita dapat mengambil keputusan oleh karena keputusan yang dijiwai oleh Roh Kristus sendiri. Bukan pertama-tama mengikuti keinginan dan hasrat diri. Ya, kalau demikian diikuti, ya ada tingkatannya. Pernah dalam perjumpaan, obsesif, kompulsif, lalu kemudian apa lagi satunya ya. Oh. Baik. Penegasan panggilan sebagai murid mengubah atau meresapkan hati pada gambaran hati Sang Kristus. Jadi, dalam kemuritan kita bukan berarti menjadi sukses atau superioritas, menunjukkan kedirian kita di dalam persekutuan, tidak. Tetapi dalam jalan kemuritan kita hilirnya adalah kita menyerupai Kristus sendiri. Panggilan keselamatan, karunia kepada gereja dan dunia. Jadi karunia kepada gereja dan dunia dapat diserupakan dengan keselamatan sebagai sakramen universal. Jalan untuk menguduskan pribadi yang mendapatkan karunia panggilan. Ya dalam Lumen Gentium disebutkan juga karunia panggilan itu bukan pertama-tama panggilan sebagai seorang imam atau klerus ya, tetapi juga panggilan imamat umum, yakni panggilan hidup berkeluarga. Dalam hidup berkeluarga pribadi juga yang di dalam keluarga sebagai eklesia domestika, gereja rumah tangga, gereja keluarga itu juga dikuduskan. Dan dengan demikian menjadi penyaksi iman untuk dunia. Dan kemudian panggilan keselamatan juga merupakan karunia yang ditemukan dan diolah di tengah komunitas.
di dalam himpunan murid Kristus. Baik, kata murid dalam bahasa Ibrani itu limut. Yang makan, saya yakin dan percaya Romo Siri pernah menyampaikan ini, tapi saya mengulanginya saja. Limut yang makan debu kaki gurunya. Ada relasi erat, penerima didikan akan hidup menurut Amsal. Dalam bahasa Yunani, matetes, selangkah di belakang gurunya. Dalam bahasa Latin, discipulus, disiplin dengan sebuah visi. Jesus is the breaker of all limit. Ya, meninggalkan segala-galanya. Baik, nanti mungkin bisa di dalam. Kekasan pemuritan perjanjian baru menurut Injil Sinoptik merupakan undangan Yesus. Ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Inisiatif pertama itu berasal dari Yesus sendiri. Injil Yohanes jawaban dari murid, guru di manakah engkau tinggal? Mari dan kamu akan melihatnya. Jadi ada sinergi, panggilan, kemuritan dari Yesus ditanggapi oleh kita sebagai umat yang beriman untuk mau tinggal bersama dengan Kristus. Tadi sudah dikatakan tinggal, menetap, dan diam. Baik, terima kasih Romo. Baik. Rupanya waktu. Baik. Dipersilakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya tentang materi pada malam hari ini. Penjelasan Romo cukup panjang ya dan sangat detail. Apalagi akhirnya masuk pada tujuan dan perutusan di mana kita ternyata para meditasi Kristiani ini semua adalah ikut serta dalam mewartakan Injil yang dimana kita semua telah memperoleh sakramen baptis, juga sakramen krisma sebagai penguatan untuk dimampukan ikut serta dalam melanjutkan karya keselamatan yang diberikan Bapa melalui putranya yang diutus ke dunia dan kemudian menderita, wafat, dan bangkit. Akhirnya warta Injil itu diteruskan oleh para rasul hingga sekarang, oleh kita di sini sebagai anak-anak Tuhan tentunya ya, yang yakin dan percaya bahwa ada Roh Kudus di dalam hati kita yang berkarya, yang membantu kita dalam segala hal untuk menyanggupi hidup kita. Terlebih terkait dengan meditasi kita pada malam hari ini tentunya, bahwa kita dimampukan untuk mengambil bagian dalam tugas perutusan kita masing-masing. Mari silakan Bapak Ibu sekalian. Tentunya sudah banyak pertanyaan ini ya di dalam pikiran kita semua, sangat menarik ini ya. Dan banyak bisa ditanyakan kepada Romo. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari para peserta, izinkan kami untuk memberi sedikit selain pandang terkait perkembangan meditasi Kristiani yang akan dibawakan oleh Bapak Parjoto mewakili MK Kasri kami dari Bontang. Silakan Pak Parjoto. Baik, makasih. Saya punya waktu 5 menit ya. Iya. Saya buka stopwatch dulu. Oke. Baik, selamat malam Romo, Pastor, Suster, dan sahabat meditator di mana saja berada. Saya Parjoto mewakili sahabat dari MK Bontang coba menelusuri terbentuknya MK Bontang. Berawal dari perjumpaan rombongan dari Samarinda, Pastor Puput, Bu Arum, juga kawan-kawan yang sempat bersandar di paroki Santo Yosef Bontang pada bulan Maret tahun 2020
berkumpul di aula pastoran. Pada waktu itu peserta Bontang sangat cukup banyak, yaitu 60 orang kalau nggak salah. Dan mereka berkumpul di sana, tua muda, untuk menanti menunggu informasi meditasi Kristiani. Setelah sosialisasi, ada reaksi yang menerima, ada juga yang meragukan meditasi Kristiani. Termasuk saya belum sreg, tapi setelah membaca beberapa buku baru saya merasa sreg. Kami mencoba untuk bermeditasi secara mandiri. Romo Indro, pastor paroki kami, selalu menanyakan kapan meditasi Kristiani Bontang dibentuk. Untuk mempersiapkan diri membentuk komunitas, saya sering WA konsultasi ke Bu Arum untuk tanya jawab seputaran meditasi Kristiani. Kemudian Romo Indro juga mengizinkan Gua Maria yang ada di paroki untuk bertempat berkumpul para meditator. Sahabat lama yang pernah mengikuti sosialisasi bulan Maret, saya hubungi, mereka pun ada kerinduan untuk berkumpul. Dan Romo juga selalu mengumumkan pada waktu misa mingguan, selalu diumumkan. Kemudian muncul beberapa nama yang sangat kepingin berkumpul untuk bermeditasi bersama. Pada tanggal 20 Desember tahun 2020, kami sepakat membuat grup meditasi Kristiani Bontang yang berjumlah 16 orang. Puji Tuhan, sebagai tempat komunitas, sebagai wadah komunitas untuk teman-teman meditator yang ada di Bontang. Kami izin untuk mengadakan pertemuan offline, tapi waktu itu masih ganas-ganasnya COVID-19. Maka Romo Endro dan juga sahabat meditator menyarankan sementara pakai Zoom dulu saja. Pada tanggal 17 Januari tahun 2021 kami izin memakai pinjam Zoom meditasi Kristiani Keuskupan Agung Samarinda. Tetapi justru setelah mengadakan Zoom pertama itu kami bingung bahannya apa yang kita bahas. Awalnya kami bahan bacaan kitab suci dari kalender liturgi yang langsung dibimbing oleh Romo Indro. Kadang juga diselipkan pengalaman-pengalaman bermeditasi. Dari jumlah 16 orang, akhirnya yang aktif sampai sekarang bertahan 8 orang. Masalah berikutnya ketika Romo Indro tidak bisa hadir secara kontinu karena beliau juga mengadakan misa harian, maka tiap anggota mengajukan bahan. Kita bahas bersama-sama. Dan ini pun tidak berlangsung lama karena juga kehabisan bahan. Kami mencari bahan lagi. Dan kemudian ambil materi latihan doa batin dari Romo Sirakus yang kami download dari YouTube. Dan kami meminta izin ke Romo Sirakus mulai seri ke-11 sampai kemarin minggu tanggal 10 Oktober, bahan materi yang ke-26 kami pakai. Kemudian Romo Indro juga sering mengajak MK Bontang mengadakan meditasi pada misa Jumat pertama, dan saat adorasi kami mengambil bagian. 2 menit lagi. Dan beberapa kali kami pertemuan mendapatkan pendamping, yaitu Bapak Tri Sularso dari MK Bontang, yang sebenarnya pada awalnya kami kangen-kangen karena beliau, Pak Tri itu awalnya orang Bontang, tapi setelah pensiun pindah ke Jogja, sehingga kami bertemu dan beliau pun diajak bersedia untuk mendampingi kami. Dan sampai hari ini kami sudah mencapai pertemuan mingguan yang ke-32. Ya. Kami mohon doanya semoga kami tetap bertahan dalam badai kebisingan digital. Akhir kata, ucap kata kami bukanlah apa-apa tanpa keberadaan Anda. Sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Fiat Voluntas Tua, berkah dalam dari tanah Borneo. Selamat malam. Dalam Pak Joko, terima kasih. Apakah Ibu Arum ya akan sharing ya pada malam hari ini. Silakan Bu Arum. Ya, terima kasih Bu Lisa. Terima kasih Pak Parjoto. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pastor Puput atas materi yang diberikan. Luar biasa ya, kita ini
memiliki banyak pengalaman dalam komunitas maupun meditasi pribadi gitu. Saya sendiri selaku ya bisa dibilang pioner ya kalau saya menyimpan kalimat Romo Hendrik Nuwa SVD, bahwasanya memang memulai satu perjalanan meditasi di dalam kelompok itu memang tidaklah mudah, karena dinamika masing-masing pribadi seseorang itu tentu tidak sama. Motivasi seseorang meditasi itu pun juga tidaklah sama. Maka ketika saya mengenalkan meditasi Kristiani awal mula, itu memang kaitannya ketika memang ya bisa dibilang seperti yang dikatakan Romo tadi, hidup doa, hidup dalam roh. Memang ada terkaitan dengan masa lalu, kaitannya dengan pengalaman spiritualitas di masa lalu yang memang ini begitu sangat real, nyata saya alami begitu. Mengenai panggilan itu ya saya mengalami dulu, memang saya berminat untuk masuk ke Suster CB ya. Suster CB itu suatu karya yang saya lihat sebagai suatu karya kesehatan yang cukup bisa menjadi saya mewartakan cinta kasih Allah di situ. Tetapi ketika saya tidak bisa memenuhi panggilan itu karena alasan saya adalah anak tunggal dari orang tua yang tunggal juga, jadi mereka seakan memiliki permintaan kepada Tuhan supaya saya tidak diambilnya untuk menjadi seorang suster, dan saya menanggapinya bahwa jika memang cinta kepada Tuhan itu tetap membara dalam diriku, berikanlah aku jalanmu supaya cinta itu tetap selalu terwujud. Dan cinta itulah yang dinyatakan Tuhan dalam keheningan. Maka ketika saya meski tidak menjadi biara, ada suatu perjalanan hidup yang kemudian seperti yang pernah saya ceritakan. Ketika saya memilih sebuah tanah, sebidang tanah, di mana tanah itu memang lokasinya di depan hutan, jalan menuju tanah yang akan saya bangun itu adalah jalan yang setapak, dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah tanah ini kepadaku, sebab melalui tanah ini akan kumulai karyamu. Beberapa orang rekan suster, baik dari biara kontemplatif maupun dari biara aktif, mereka mengatakan bahwa jika kamu nanti bikin perusahaan atau klinik, pasti jaya. Lalu saya hanya menanggapinya begini, bukan sebuah karya dalam arti karya yang bisnis atau karya usaha yang digambarkan seperti mereka sampaikan, tetapi karya keluarga. Karya keluarga inilah yang menjadi sesuatu yang menjadi panggilan gitu dalam hidup saya. Ternyata Tuhan menghendaki saya untuk berkarya dalam keluarga. Dan karya keluarga yang di sini memang ada kaitannya dengan hidup dalam roh yang kita hidupkan dalam meditasi Kristiani. Lalu bagaimana dengan kehidupan keluarga yang saat ini memang dalam notabene tidak ada bukti ya, karena jauh dari keluarga dalam arti pasti akan ada satu persoalan. Nah dari sinilah saya mengambil sebuah pengajaran Santo Yohanes dari Salib tentang malam gelap. Jadi saya secara spiritualitas dibangun, karena secara realitas dalam perjalanan unknowing saya juga dipertemukan dengan para karmelit. Di situ saya juga dibawa kepada sebuah pengalaman puri batin dan juga malam gelap. Maka dari sini saya tidak berkecil hati. Maka saya lihat beberapa para meditator ataupun mereka yang sedang menekuni meditasi, ada beberapa masalah-masalah keluarga atau hal-hal yang berkaitan dengan masalah keluarga, mereka menepi, memilih meditasi sebagai salah satu cara untuk mendengar kehendak Tuhan. Maka dalam hal ini saya katakan juga berdasarkan pengalaman pribadi saya mengatakan di sini, jangan berkecil hati, jangan takut. Seperti suara hati yang saya dengar pada saat saya menerima Ekaristi, suara hati saya mengatakan,
bukalah hatimu. Aku ada di dalam hatimu. Artinya jangan takut untuk membuka diri. Ada keraguan, mungkin gelap, nggak bisa melihat apapun. Ke depan kita nggak tahu apa-apa. Tapi pengalaman malam gelap iman kita akan dibimbing Tuhan dalam roh. Maka meditasi kita belajar untuk diam. Diam tidak mengucapkan kata yang mengikuti pikiran, melantur kemana-mana, tetapi kita berucap, bersikap sesuai dengan dorongan hati. Lalu juga dengan sikap sederhana kita, kesederhanaan itu memang kita tunjukkan dengan mengucapkan kata singkat yang kita ucapkan berulang-ulang. Setiap mengucapkan kata doa itu artinya meminimalisasi pikiran, kehendak, keinginan yang di sini tadi saya setuju sekali Romo Puput mengatakan tentang pengosongan. Kosong yang artinya juga menanggalkan. Dalam hal ini juga saya setuju dan saya berterima kasih sekali karena Romo Puput juga sudah memberikan pengajaran dan semoga ini juga akan menjadi bekal untuk perjalanan meditasi kita selanjutnya. Terima kasih Bu Lisa. Terima kasih banyak atas pengalaman sharing Ibu ya, luar biasa sekali. Kita semua memiliki kemampuan ya, oleh karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita, di mana pikiran, hati, dan perilaku kita dituntun dan diberkati tentu dengan niat baik kita, maka Allah tentu akan memberikan jalan bagi kita, umatnya yang ingin ikut serta mengambil bagian dalam tugas perutusannya. Baik, pada malam hari ini kita memperoleh pertanyaan. Saya akan membacakannya ya, Romo. Ini dari Bapak Yohanes Nuban dari Samarinda. Selamat malam, Pak Yohanes. Ketika mendengar penjelasan tentang karya Roh Kudus, saya justru teringat akan ayat dalam surat Roma. Begini bunyinya, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus. Diambil dari Roma 8 ayat 26 sampai 27. Dalam konteks ini, saya yakin bahwa Roh Kudus akan membantu saya dalam menjalani meditasi. Mudah-mudahan pemahaman saya tidak salah. Jika keliru, mohon pencerahannya. Oh, sudah ya, baik. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma, kita memahami bagaimana Rasul Paulus hendak menegakkan bahwa imanlah yang menyelamatkan, bukan hukum Taurat. Tetapi ya masih ada saja orang yang beranggapan bahwa hukum dan peraturanlah yang menyelamatkan. Nah, berarti dia akan ada dan berada di bawah hukuman itu pada saat pengadilan Allah. Maka kita sangat bersyukur dan berterima kasih, mengungkapkan syukur kita kepada Bapa oleh karena Ia begitu murah hati, berkelimpahan kasih karunia, mengutus Yesus Kristus putranya sendiri untuk menyatakan perintah yang baru, yakni perintah kasih. Di dalamnya kita diajak untuk juga menyerupai Bapa yang sempurna melalui ungkapan kasih yang berasal dari iman. Nah, iman kepada siapa? Tentu saja kepada Kristus Yesus. Karena di dalam Kristus Yesuslah oleh karena kematian dan kebangkitannya kita ditebus dosa-dosa kita. Kita bisa kalau mungkin ungkapan-ungkapan di luar daripada iman Kristiani bahwa keselamatan itu karena perbuatan diri kita
menumpuk pahala yang banyak. Tetapi sungguh bahwa keselamatan hanya di dalam Kristus Yesus karena kemurahan hatinya. Mengapa demikian? Karena kita adalah makhluk manusia yang lemah, kerap kali jatuh di dalam dosa. Maka kita sungguh memiliki kerenduan, punya kesatuan dengan Kristus Yesus sendiri di dalam Roh Kudus, agar kita boleh menerima keselamatan yang dijanjikan. Bukan oleh karena kekuatan diri kita yang lemah ini, tetapi sungguh oleh karena kasih karunia Allah. Jadi yang mau ditekankan di sini, keselamatan ya berasal dari iman, bukan melalui hukum Taurat. Demikian. Puji Tuhan. Baik, kita masuk pada penanya selanjutnya. Ada dari Reta. Ya, dari Reta, dari Balikpapan. Sebelumnya izinkan saya mengingatkan bahwa peserta yang bertanya pada malam hari ini akan diperoleh buku hadiah cantik. Bagi yang suka membaca ya, buku bagus dari Romo Siriakus, karangan Romo Siriakus tentang tahap-tahap meditasi. Baik, saya akan membacakan pertanyaan. Mau bertanya Romo mengenai terbebas dari rasa ingin memiliki dengan meditasi, apakah bisa manusia yang punya kodrat manusiawi bisa terbebas dari rasa ingin memiliki dalam menjalani kehidupan di dunia ini? Silakan Romo. Baik, dalam ilmu psikologi kita mengenal yang namanya katarsis. Ya, katarsis itu pelepasan emosi, keluh kesah, tersimpan di dalam hati, termasuk di dalamnya keinginan-keinginan. Nah, tetapi kemudian di dalam perjalanan kita dalam meditasi Kristiani, kita mendapati kenyataan hidup kita mendapati kerinduan hidup kita mengalami kepenuhan di dalam Tuhan, di dalam Roh Allah sendiri. Maka dengan demikian kita mencoba untuk juga memurnikan diri. Jadi di dalam upaya kita untuk membebaskan itu, katarsis itu, jadi ada juga pemurnian, ada juga yang namanya pembebasan, ada juga yang namanya pengalihan dan lain sebagainya. Kita mencoba di dalam kodrat kita. Tetapi kalau mengandalkan kemampuan diri sendiri, tentu saja saya bisa pastikanlah mengalami kesulitan. Usahanya mungkin sangat-sangat dan begitu kerasnya. Tetapi kita bersyukur melalui meditasi Kristiani, salah satu gerakan roh yang menuntun kita untuk mengalami pemurnian diri. Ya, karena perjalanan kita yakni perjalanan melalui jalan sederhana, yakni jalan dengan kata doa Maranatha. Kita tidak diajak untuk memikirkan terus-menerus tentang pengertiannya. Kita tidak diajak terus-menerus untuk membayangkan ya di dalam metode doa diskursif. Ya, walaupun itu meditasi, tidak. Kita hanya diajak mengucapkan kata doa Maranatha tanpa kita memikirkan sedikit. Nah, dengan demikian kita mengalami situasi di mana otak kita berkelindan dengan banyak hal, termasuk disposisi batin kita, perasaan dan emosi kita campur aduk di dalamnya. Dan dalam ketekunan dan kesetiaan Roh Tuhan sendiri yang memurnikan dan memulihkan kesejatian hidup kita, sehingga yang hidup di dalam diri kita Kristus sendiri, tidak lagi semata-mata diri kita. Ya,
Selamat bermeditasi buat Ibu Reta. Selamat mengalaminya sendiri. Baik. Baik, terima kasih sekali Romo atas materi yang diberikan pada malam hari ini. Sayang waktunya yang akhirnya mengakhiri perjumpaan kita semua pada malam hari ini. Dan terima kasih juga bagi para peserta pada malam hari ini dan juga yang telah bertanya pada malam hari ini. Nanti kami akan mengirimkan buku atas pertanyaan yang telah Bapak Ibu sampaikan pada malam hari ini. Jika ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan terkait materi pada malam hari ini, dapat ditanyakan lewat grup Fiat Voluntas Tua. Oke, baik. Saya akan menutup acara pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada narasumber kita pada malam hari ini yang telah membuka dan telah menuntun pikiran kita untuk memahami apa saja karya Roh Kudus bagi hidup kita. Kita harus memahami bahwa perjalanan hidup kita semua bagi manusia adalah merupakan tugas perutusan, di mana kita dikuatkan oleh sakramen yang telah kita terima untuk dapat meneruskan pewartaan yang Tuhan berikan pada kita. Terima kasih juga kepada peserta webinar yang telah berpartisipasi pada malam hari ini yang dengan tekun dan setia mengikuti acara dari awal hingga acara akan berlangsung nanti. Kami panitia juga ingin mengingatkan bahwa pelaksanaan webinar yang ketiga akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober, dengan subtema yaitu Yang Terkasih, yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Ibu C.F. Novia de Kurnianingsih. Terima kasih juga kepada panitia yang telah mempersiapkan acara pada malam hari ini, sehingga pada malam hari ini kita dapat menyelenggarakan acara ini dengan baik. Syukur pada Tuhan. Acara selanjutnya kita masuk pada persiapan penutupan dan akhirnya kita menutup acara pada malam hari ini dengan doa penutup dan akan ditutup dengan berkat dari Romo Ingro. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, saling mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kehidupan ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Romo. Hadapanmu Tuhan kami mohon ucapan syukur dan terima kasih atas rahmat kebersamaan dalam webinar meditasi Kristiani ini. Bapa yang kudus, sumber dan pangkal hidup keheningan, terima kasih atas kesempatan boleh kami alami bersama komunitas meditasi Kristiani, atas penyelenggaraan dan penyegaran iman, atas proses meditasi Kristiani, atas kebersamaan dalam keheningan, juga atas penyegaran dari Pastor Puput dan semua rekan yang telah mengungkapkannya. Berkati kami semua bersama segenap makhluk diberi hidup menyelami keheningan sebagai jalan untuk bertemu dengan Bapa yang kudus. Anugerahkanlah kami semua malam ini, malam yang indah dan damai,
bagi kami sekalian, segenap keluarga, dalam keheningan yang kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama Diko dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam keheningan yang Maha Kudus, terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan demikian, webinar kita sudah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Romo Indro atas berkatnya. Terima kasih Romo, Suster, dan Bapak Ibu sekalian. Kita akan berjumpa kembali pada webinar ketiga pada hari Kamis yang akan datang. Saya, Lisa Fernandez, memohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian dalam membawa acara pada malam hari ini. Dan dari panitia kami ucapkan salam dan selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat, dan salam damai.